Halo sob, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat semua ya. Sebelum kita mulai, boleh dong kasih tahu di kolom komentar kalian nonton dari mana. Coba deh, siapa tahu kalian dapat jodoh di kolom komentar. Hehe. Oh ya, buat kalian yang baru pertama kali mampir ke sini, jangan lupa klik tombol subscribe dulu ya, biar nggak ketinggalan video-video seru lainnya. Di kesempatan kali ini, saya Mimin Ojol Pengangguran akan membahas mengenai film yang menarik nih, di mana seorang debt collector yang sudah tobat harus kembali ke dunia kekerasan untuk melindungi seorang anak kecil sob. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke alur cerita dari film ini. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Num, seorang penagih hutang yang bekerja untuk bos rentenir bernama Madam Pin. Ia sedang menjalankan tugasnya sebagai seorang debt collector. Karena pemilik tempat gym ini sudah nunggak berkali-kali, Num langsung datang tanpa ampun. Akhirnya pria terkuat di sana ikut membantu. Walaupun sudah terkena banyak tusukan pisau, ia masih mampu bertarung walau sedikit oleng. Tapi itu bukanlah tandingan seorang preman sejati seperti Num. Ia tak akan memberi ampun kepada siapapun yang utangnya nunggak. Tapi dengan tembakan brutal itu, tanpa sengaja mengenai seorang anak kecil. Alih-alih kabur, Num memilih menyerahkan diri kepada polisi dan menjalani hukuman penjara selama 10 tahun. Di dalam penjara, ia mengalami depresi dan mengidap kanker otak, hingga membuat umurnya tidak lama lagi. Bersama tahanan lain di penjara, setiap hari mereka selalu diberikan siraman rohani agar bertobat setelah bebas. Setelah masa tahanannya selesai, Num akhirnya bebas. Di bawah arahan seorang biksu, Num akhirnya bertobat dan sering mengunjungi sang biksu di kuil untuk meminta arahan untuk menjalani hidup yang damai. Lewat jalur dalam melalui sang biksu, Num akhirnya mempunyai pekerjaan sebagai kurir JNE. Num yang tadinya hidup di dunia kekerasan dan terkenal kejam, kini hidup menjalani hari sebagai kurir paket yang tekun. Setelah selesai mengantarkan beberapa paket, Num yang sudah keroncongan memutuskan untuk membeli ketoprak di Nenek Lek yang berjualan bersama cucunya bernama Nitnoy. Ia sangat baik ke anak kecil karena Num merupakan anak yatim piatu dan pernah hidup di panti asuhan. Dan alasan inilah yang membuatnya tidak kabur saat polisi datang ke tempat kejadian di awal film tadi. Walaupun dia brutal, anak kecil adalah sebuah pengecualian. Nenek Lek ternyata mempunyai utang ke mantan bosnya dulu. Tapi karena uang yang dikasih kurang, preman kampung ini akhirnya mengacak-acak dagangan miliknya. Hal itu membuat nenek dan anak kecil itu ketakutan. Beruntung Num datang menyelamatkan mereka. Tapi ia tak melawan karena sudah bertobat dan memilih membantu membayar sebagian utangnya. Num akhirnya pergi mengantarkan Nenek Lek ke rumah. Nenek Lek cerita jika mereka hanya hidup berdua karena orang tua Nitnoy pergi dan malah meninggalkan hutang. Sebagai ucapan terima kasih, Nenek Lek memberikan jimat untuk Num. Inilah sosok bernama Po, anak dari Madam Pin yang sekarang mengambil alih bisnis ibunya. Caranya menagih hutang jauh lebih brutal dan kejam dibandingkan ibunya. Terlihat saat mereka kembali menagih Nenek Lek dan menamparnya. Beruntung Num datang dan sedikit memberi mereka salam olahraga. Tak lama setelah itu, seorang polisi datang menyarankan untuk melapor dan Num yang jadi saksinya. Setelah sampai di kantor polisi, Num kepergok orang yang dulu menangkapnya bernama Sersan Kem. Sersan Kem heran saat mendengar dari penjelasan Nitnoy jika Numlah yang telah menyelamatkan mereka dari para komplotan penagih hutang tadi. Dan Nenek Lek sedikit shock ketika mendengar jika Num adalah mantan seorang penagih hutang dan pernah membunuh orang, membuat Nenek Lek sedikit takut dan memilih pulang sendiri. Tapi ternyata polisi di sana juga sudah disuap oleh Madam Pin.
yang membuat Po segera mendatangi Nenek Lek. Ia mengelem gembok dan membakar rumahnya serta mengikat tangannya. Num begitu marah melihat kejadian itu dan membayangkan betapa kejamnya para komplotan ini. Kemarahannya memuncak saat melihat Nidnoi di rumah sakit dipenuhi luka bakar. Ia mendatangi komplotan itu dan menghajarnya. Tanpa perlawanan yang berarti, Num dengan mudah mengalahkan mereka semua. Karena tidak menjawab saat ditanya di mana keberadaan Po. Shin berpindah ke seorang polisi bernama Kong. Ia terpaksa berhutang ke Madam Pin untuk biaya operasi anaknya, serta hobi yang buruk kecanduan bermain judi walaupun dirinya sudah kalah, tapi malah meminjam uang lagi. Terlihat Po sedang asik bermain kartu bersama anak buahnya di sana. Num mendatangi tempat perjudian ilegal itu untuk mencari keberadaan Po. Tapi kedatangannya terlihat oleh Jot, mantan tentara yang menjadi anak buah Po. Num mengatakan jika dirinya mencari Po. Po dibawa kabur oleh anak buahnya. Sementara itu, Num harus berhadapan dengan Jot, orang yang tidak bisa merasakan sakit. Tak sengaja, tembakan Num yang meleset mengenai tangki bahan bakar dan meledakkan tempat itu. Setelah melakukan itu, Num memilih kabur sob. Kong yang mengikutinya berhasil mengejar Num. Saat Num mengangkat tangan, Kong yang kaget melihat tato yang tidak asing itu akhirnya lengah dan Num berhasil memanfaatkan hal itu untuk kabur. Tapi sesaat Num merasa kondisi sudah aman. Saat terbangun, Num telah berada di kediaman sang bos besar, Madam Pin. Num langsung menemui mantan bosnya itu. Madam Pin meminta maaf padanya karena sewaktu di penjara ia sama sekali tak menjenguknya. Num menjelaskan jika Po telah membunuh kenalannya. Madam Pin meminta agar semua ini diselesaikan baik-baik saja. Melihat Num sedang berada di pantai, anak buah Po langsung melaporkan hal itu. Madam Pin menggunakan motor kesayangannya untuk merayu Num agar memaafkan Po dan kembali bekerja untuknya. Tapi tekadnya sudah bulat, Num menolak hal itu dan pergi. Saat Po menemui ibunya, Num sudah pergi membawa motor kesayangannya. Madam Pin memarahi Po karena terlalu pamer kekuatan yang membuat dirinya berada dalam bahaya. Tapi Po yang keras kepala masih saja berlagak seperti seorang jagoan paling kuat. Tapi setelah mendengar betapa brutalnya Num dulu, ia sedikit takut dan diam. Madam Pin berniat mengirim Po ke Kamboja sampai situasi mereda. Kong teringat dengan masa lalunya sewaktu di panti asuhan. Tato yang ia lihat di tangan Num tadi ternyata adalah milik Num, teman masa kecilnya dulu di panti asuhan. Num memang orang yang keras dari dulu, tapi di balik hal itu ia memiliki hati yang baik dan menolong yang lemah. Tapi mereka akhirnya berpisah di sana. Setelah kalah judi dan gagal mengejar Num, Kong pulang untuk menjenguk anak dan istrinya. Ia juga mendapatkan tagihan utang yang sudah membengkak. Tapi tak lama kemudian ia mendapatkan telepon untuk melakukan rapat darurat sob. Rapat itu membahas tentang tempat judi ilegal milik Madam Pin yang diacak-acak oleh Num. Dan inilah sosok Inspektur Tong, polisi korup yang telah disuap oleh Madam Pin untuk menutupi semua kasus yang mereka lakukan sob. Sersan Kem menjelaskan jika sulit mengaitkan tempat judi ini dengan Madam Pin karena CCTV selalu mati atau hilang saat akan diperiksa. Kem tidak tahu jika semua itu adalah ulah atasannya sendiri. Sersan Kem menunjukkan Num yang sedang dikejar oleh kru sarang judi milik Madam Pin. Ia beranggapan jika Num bukan anak buah Madam Pin karena saat tertangkap 10 tahun yang lalu, Num tak menyebut nama orang itu sob.
Si polisi korup akhirnya menyuruh Sersan Kem untuk menangkap Num dengan alasan ingin menginterogasinya. Bisa Bae Lutong bikin alasan. Akhirnya polisi mulai turun tangan menyelesaikan masalah ini. Saat sedang memantau CCTV jalanan, mereka melihat Num yang sedang mengendarai motor. Tanpa instruksi, Kong langsung bergegas mencarinya. Tak butuh waktu lama bagi Kong untuk menemukan Num, mereka melakukan kejar-kejaran di jalan raya. Num memanfaatkan motornya untuk melewati gang sempit. Tapi saat menoleh ke belakang, ia terjatuh saat menghindari truk. Beruntung Num masih selamat dan berlari ke tengah hutan mangrove untuk bersembunyi. Kong akhirnya memberikan informasi tentang identitasnya ke Num. Ia mengaku jika dirinya adalah teman lamanya di panti asuhan. Tapi tetap sama, Num hanya ingin membalas kematian Nenek Lek dan Nidnoi. Tapi pada akhirnya Num harus menyerah saat Kong menembakkan pistolnya. Tapi Num pingsan saat berhalusinasi melihat anak kecil yang tak sengaja ia bunuh dulu. Kong akhirnya pergi membawa Num. Bukannya dibawa ke kantor polisi, Kong malah menyerahkan Num ke Po. Kong melakukan hal ini karena terpojok, terlilit hutang, dan ingin mendapatkan imbalan. Tapi mereka berdua dibawa ke pinggiran tambang yang terdapat sungai besar di dekatnya. Mereka dijatuhkan ke sungai itu. Karena masih ingin hidup, Num membantu melepas tali di tangan Kong. Dengan kondisi itu, Kong bisa berenang dan berhasil melepaskan tali di kakinya menggunakan pisau yang ia temukan di dasar sungai. Sehingga mereka berdua akhirnya bisa keluar dengan selamat. Tetapi Num yang sudah kecewa dan marah pergi begitu saja. Akan tetapi Kong membawa Num ke rumahnya untuk sementara waktu. Sersan Kem menelpon Kong menanyakan kabarnya karena sedari tadi ia tidak mengangkat teleponnya. Memanfaatkan kondisi itu, Num mengambil pistol milik Kong dan pergi meninggalkan rumahnya. Num kembali mendatangi kuil. Setelah sekian lama tak menjenguk sang biksu, ia mendapat sedikit ceramah darinya. Num beristirahat di pondok yang sedang kosong. Tapi di sana terdapat anak buah Po yang sedang menagih hutang ke sana. Perlu diketahui juga jika kuil ini dibangun menggunakan dana hutang dari Madam Pin dan belum lunas. Anak buah Po langsung memberikan kabar jika dirinya melihat Num. Po kesal mendengar Num lagi-lagi masih bisa bertahan hidup. Sialnya, Kong melaporkan hal ini ke orang yang salah. Ia menceritakan semua yang terjadi padanya hari ini ke si Otong Sob. มีผู้ใหญ่ในกรมโทรหาผมสั่งเบรกคดีเจ๊ปิ่นโดนแบบนี้เป็นประจำ Si Otong membual jika pejabat tinggi daerah menyuruh untuk berhenti menangani kasus ini, tapi ia menyuruh Kong untuk tetap menyelidiki kasus ini dan harus melaporkan petunjuk hanya kepadanya. Sementara itu, Num yang sedang berada di pondok berhalusinasi melihat anak yang ia bunuh dan Nidnoi. Di dalam halusinasi itu, Num disuruh bunuh diri. Beruntung peluru pistol kosong sob. Tapi tiba-tiba setelah berhasil membunuhnya, Num bertemu Jot yang sudah menunggu di luar. Jot menyuruh Num untuk menemui si biksu. Num sudah tahu jika biksu sedang dalam bahaya dan menurunkan senjatanya. Benar saja, si biksu sudah disandera oleh Po. Si biksu memberikan sedikit ceramah ke Po dan Num marah melihat hal itu, tapi tak bisa melakukan apa-apa sob. Num akhirnya terpojok. Sesaat lem akan menetes di matanya. Terdengar suara tembakan yang membuat Po panik. Num akhirnya berhasil diselamatkan oleh Kong. Ia datang karena ada laporan dari seseorang yang melihat mayat yang dibunuh Num tadi.
Po terkena tembakan di lengannya sob. Mereka berlari ke tempat keramaian agar menyulitkan kubu Po saat mengejarnya. Musuh yang masih tersisa mengejar Num dan masuk ke tong setan. Karena baru pertama kali naik tong setan, Num terlalu ngegas dan akhirnya terlempar keluar. Beruntung Num terjatuh dan sempat mandi bola di sana. Akhirnya raja terakhir dari kubu Po sampai di tempat itu. Kong berduel melawan Jot di dalam gudang yang cukup gelap. Tetapi begitu mudah bagi Jot untuk melumpuhkan Kong. Beruntung Num datang membantu melawan Jot. Botak ini memang terlalu kuat. Terbukti saat diserang secara bersamaan, ia masih bisa unggul melawan mereka berdua sob. Tusukan pisau yang menghujam tubuhnya juga tidak bisa menjatuhkannya, malah Num yang dibuat terkapar olehnya. Saat Num terpojok, beruntung Kong menemukan kapak milik Wiro Sableng dan menancapkan di kepalanya. Tapi itu masih belum cukup membuatnya tumbang. Jot akhirnya tumbang setelah Num menusuk lehernya sob. Setelah melakukan pergelutan panjang, Num akhirnya kumat dan dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Kong mendapatkan telepon dari Inspektur Tong. Setelah menjelaskan situasi di sana, si Otong kembali berbohong jika akan menangkap Madam Pin malam ini juga. Po yang melihat Jot tewas langsung menelepon ibunya untuk segera menyiapkan rencana kabur. Madam Pin menyuruh Po untuk bersembunyi dan akan segera dijemput. Saat sampai di rumah si Otong, Kong tidak mengatakan hal yang sebenarnya terjadi, langsung ditahan oleh dua orang. Si Otong bertanya di mana keberadaan Num sekarang, dan inilah yang dilakukan. Dengan terpaksa Kong memberitahukan di mana lokasi Num. Polisi akhirnya datang ke rumah sakit tempat Num dirawat. Tapi sebelum mereka datang, Num sudah terlebih dahulu keluar dari rumah sakit itu menggunakan mobil yang ia bobol sob. Si Otong yang mendapat kabar itu langsung menodongkan pistol ke Kong. Tapi Kong berhasil melawan balik dan memasukkan si Otong ke dalam bagasi mobilnya. Sementara itu, Po melakukan sayembara ke anak buahnya dan warga lokal. Ia akan memberikan hadiah yang besar jika menyerahkan Num hidup atau mati. Num pergi menyusup di kediaman Madam Pin lewat jalur belakang. Ia berhasil menjatuhkan penjaga di sana dan melakukan pembantaian seorang diri. Tapi saat mencari Madam Pin, di beberapa tempat Num tidak menemukannya. Hampir saja Num kehilangan Madam Pin yang hendak kabur lewat pantai. Setelah melumpuhkan pengawalnya, Num mendekat dan mengambil ponsel milik Madam Pin untuk menelepon Po. Karena tak mau melakukan hal itu, Num yang sudah dipenuhi amarah menembak kakinya. Di saat itu telepon milik Madam Pin berbunyi dan ternyata itu adalah Kong. Kong meminta agar Madam Pin dibiarkan hidup dan Num meminta informasi di mana lokasi Po berada. Setelah mendapatkan informasi itu, Num langsung pergi meninggalkan Madam Pin. Tapi Madam Pin yang tidak ingin Po mati mencoba menyerang Num, tapi ia malah tewas. Saat sampai di lokasi tujuan, Num dihadang oleh warga lokal dan anak buah Po. Pertempuran itu terjadi di rumah warga di dekat persembunyian Po. Num sangat kewalahan karena jumlah mereka yang terlalu banyak.
Num menggunakan perabotan milik tetangga sebagai senjatanya. Num kelelahan dan terpojok saat berada di luar. Beruntung Kong datang tepat waktu membantu Num. Sebagai seorang polisi, Kong tidak mau banyak korban dan menyuruh mereka berhenti. Tapi Kong yang tertembak akhirnya bersembunyi. Num kembali harus bergerak seorang diri di sana. Saat Num di atas terdapat anak kecil dan kakeknya. Anak kecil di sana menunjukkan gestur jika Po bersembunyi di belakang. Po ternyata bersembunyi di balik tumpukan plastik. Po memohon agar diampuni dan akan menyerahkan diri ke polisi. Tapi semua itu hanya kebohongan untuk menyerang Num. Po menggunakan kelemahan Num dan menggunakan anak kecil sebagai tameng. Num akhirnya terkena tembakan dan membuatnya terpojok. Karena ulah aki kolot itu, Num memanfaatkan Po yang lengah. Po tewas terjatuh. Di saat-saat terakhir Num memegang tangan anak kecil itu, sob. Num tewas dengan mata melotot menunjukkan jika dirinya telah selesai membalas dendam Nenek Le dan Nid Noi. Kong menangis. Ia merasa bersalah karena terlambat membantu Num. Setelah perjalanan panjang itu, Kong berhasil naik jabatan dan mendapatkan penghargaan karena dianggap sudah mengungkap kasus suap yang terjadi di kepolisian. Tapi setelah acara itu selesai, Kong pergi ke pantai dan membuang tanda penghargaan itu. Ia merasa tak layak mendapatkannya. Karena semua ini bisa terjadi berkat Num, teman masa kecilnya yang harus tewas di kejadian itu. Kong akhirnya hidup bahagia. Film ditutup dengan memperlihatkan Nid Noi yang masih hidup. Ending yang sangat mengharukan. Pada akhirnya, The Debt Collector bukan sekadar kisah balas dendam seorang mantan penagih hutang, melainkan potret manusia yang berpacu dengan waktu untuk melunasi utang batinnya sendiri. Sebuah perjalanan yang membuktikan bahwa harga dari penebusan sejati jauh lebih mahal daripada nyawa yang direnggut sepanjang jalan menuju ke sana. Di ujung kekerasan yang ia tinggalkan, Num akhirnya sadar bahwa dendam bisa tuntas, tapi rasa bersalah adalah utang yang tak pernah benar-benar lunas.